Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2023. Oke, kali ini kita akan bahas soal kompetensi teknis SJT ya, tentunya untuk P3 dan P2. Bagi teman-teman yang P3, P2, silahkan stay tune di channel kita tercinta ini ya. Oke, sebelum kita menuju ke soal-soal teknis yang tipe SJT, teman-teman harus perhatikan bahwa tipe-tipe SJT itu yang Sosbri itu teman-teman bisa menggunakan untuk 18 item budaya kerja. Kalau yang SJT model ini teman-teman memadukan antara item 18 itu dengan apa namanya itu pemahaman teman-teman. Jadi modelnya itu ada pemahaman juga ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP agar pembelajarannya lebih singkat gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang nomor pertama. Tahun ini sekolah Anda mengadakan lomba sebagai bentuk perayaan ulang tahun sekolah. Anda diminta untuk menjadi koordinator lomba, yaitu koordinasi lomba. Namun Anda kesulitan untuk menarik minat calon peserta lomba. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan bagaimana peran teman-teman kalau di dalam kelas gitu ya. Bagaimana meningkatkan minat dari peserta didik kan gitu sebenarnya. Tapi ini diarahkan ke situasi lain, misalkan dalam kondisi lomba. Jadi teman-teman harus memahami dulu konsep minat ya. Minat itu seseorang dikatakan berminat itu yang pertama jika tahu ya. Tahu dulu. Yang kedua jika butuh ya, jika butuh. Jadi tahu, butuh, kemudian ada perhatian, ada kesenangan, ada motivasi. Itu namanya indikator minat, teman-teman ya. Nah, dari opsi A sampai ini teman-teman diminta untuk menganalisa mana yang di dalamnya itu ada unsur tahu, tahu informasinya, kemudian ada butuh, kemudian ada motivasi, kemudian ada tingkat ketertarikan atau kesenangan. Kita lihat opsi A, meminta bantuan kepada rekan guru lain untuk mencarikan calon peserta lomba dari sekolah lain. Berarti nanti informasi yang keluar atau peserta itu taunya hanya dari guru-guru lain tadi yang dari sekolah lain itu. Ya, oke ya. Yang B, membentuk panitia khusus dalam rangka mempublikasikan kegiatan lomba yang diadakan oleh sekolah Anda. Jadi ini ada tim khusus yang melakukan publikasi. Jadi sangat sangat tepat ya karena di situ untuk melihat ranah yang tahu tadi ya, tahu informasi dulu. Nah, berarti B ini lebih bagus dari yang A. Yang C, menganalisis komunikasi efektif untuk menarik minat calon peserta lomba dalam forum guru mata pelajaran. Jadi nanti peserta didik dari sekolah lain itu hanya tahu diberitahu oleh guru mata pelajaran di masing-masing itu ya. Jadi bagus yang B. Kalau B itu ada panitia khusus yang memang publikasi gitu ya, tidak mengandalkan hanya dari rekan guru lain atau dari rekan guru mata pelajaran MGMP. Yang meminta kepada tiap-tiap sekolah untuk mengirimkan perwakilan sebagai peserta lomba yang diadakan oleh sekolah Anda. Jadi nanti sekolah itu mengirimkan gitu ya, sekolah lain itu mengirimkan. Taunya ya dari sekolah itu. Nah, kalau B dan D bagus mana ya? Tetap bagus B. Yang E, meminta setiap kelas mengirimkan calon peserta lomba yang didampingi wali kelas. Nah, itu kalau yang E ini publikasinya hanya di intern sekolah. Jadi minat yang dari luar tidak ada gitu ya teman-teman ya. Jadi memang yang paling baik untuk skornya adalah yang B ini, 5. Kemudian yang efektif kedua yang menghasilkan banyak orang yang tertarik itu yang nomor D ini. Ini sekolah lain yang diminta untuk mempublikasikan. Kemudian lewat guru guru MGMP ya. Kemudian meminta salah satu guru lain ya, mencarikan peserta lomba dari sekolah lain. Kemudian yang ini skornya paling rendah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami indikator minat. Nanti teman-teman tidak hanya ditanyai tentang minat dalam kaitan situasi peserta lomba, tapi juga minat dalam kegiatan belajar. Jadi kata kuncinya apa tadi teman-teman? Seseorang dikatakan berminat yang pertama jika tahu, ya, tahu informasinya. Yang kedua, jika motivasinya ada. Yang ketiga, jika butuh. Jadi seseorang itu akan punya minat jika ia membutuhkan itu. Ya, sebagaimana teorinya Abraham Maslow kan juga demikian. Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke next soal berikutnya. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
Namun banyak peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru tadi yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi. Kan sementara anak-anak itu belum, jarang yang masih belum yang bisa ya untuk teknologi. Hal yang sebaiknya Anda lakukan dalam mengajar adalah titik-titik. Nah, ini yang saya tangkap dari soal nomor 2. Ya, teman-teman harusnya juga bisa menangkap. Itu kira-kira step-step apa langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penyesuaian terhadap kurikulum merdeka dari kurikulum lama gitu ya teman-teman. Jadi kurikulum lama itu ketika diubah ke kurikulum merdeka membutuhkan tahapan-tahapan. Teman-teman diminta untuk mengurutkan sebenarnya ini gitu ya. Maka teman-teman harus tahu dulu yang pertama yang terbaik itu yang mana. Yang A langsung melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru. Ini kan pasti kacau ya karena tadi anak-anak belum bisa beradaptasi. Jadi A ini pasti skornya tidak baik ya, tidak bagus lah, tidak optimal. Yang B melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah ini yang paling utama teman-teman. Langkah awal dalam penerapan kurikulum merdeka adalah namanya juga kurikulum merdeka. Artinya setiap instansi itu setiap guru punya kemerdekaan dalam menyusun sendiri pembelajarannya gitu ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik di lingkungannya masing-masing. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh guru memang menganalisis kebutuhan peserta didik. Baru kemudian diarahkan berikutnya menyesuaikan dengan kurikulum merdeka gitu ya teman-teman ya. Jadi B ini skornya pasti tinggi. Yang C memadukan pembelajaran antar kurikulum lama dan kurikulum baru ini juga model adaptasi juga sama, tapi setelah analisis kebutuhan kemudian dipadukan. Jadi B dan C ini duluan, yang B dulu secara hierarki ya. Yang D menerapkan modifikasi pembelajaran lama menyesuaikan dengan yang baru. Ini C dan D ini nilainya kurang lebih sama. Ini bagus yang C karena C ada perpaduan, kalau yang D melakukan modifikasi saja. Kemudian yang E mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas. Ini juga salah satu model adaptasi, tapi guru lain tersebut harus memahami kurikulum merdeka. Guru lain dari sekolah lain boleh juga, itu juga model dari adaptasi terhadap kurikulum baru ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat opsi A sampai ini yang paling bagus memang opsi B. Lakukan dulu pertama analisis kebutuhan peserta didik dulu. Kalau yang di daerah pesisir maka teman-teman harus menyesuaikan materinya untuk daerah pesisir. Kalau daerah gunung, daerah pertanian dan lain-lain harus disesuaikan juga. Jadi masing-masing sekolah punya khasana lokal sendiri dalam menentukan konten atau struktur dari kurikulum itu sendiri. Kemudian skor keempatnya C ya, C-nya itu ada perpaduan. Jadi tidak langsung ke kurikulum merdekanya, tapi dipadukan dulu. Nah, lebih kecil lagi dimodifikasi. Tingkatannya lebih kecil lagi. Kemudian duanya ada mengikuti cara guru lain. Yang paling kecil ya langsung ini, karena langsung tadi sudah dikatakan bahwa kurikulum merdeka tadi ada banyak masalah terhadap adaptasi ya. Begitu teman-teman ya. Masuk ke nomor 3. Anda seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah, ketika sedang memberikan pelajaran salah satu peserta didik sibuk dengan smartphone dan sesekali menginterupsi Anda ketika menjelaskan di kelas dengan ucapan yang menantang dan terkesan tidak sopan. Jadi teman-teman ketika mengajar ada siswa yang tidak sopan intinya, mengajak debat atau menantang. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi ini adalah titik-titik. Jadi terkait dengan soal ini adalah soal tentang pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Manajemen kelas ini banyak sekali materi yang bisa teman-teman gali di buku-buku pengelolaan kelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat jawaban paling efektifnya yang sebelah mana. Yang A memaklumi perilaku peserta didik dan melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Ini tentu saja tidak memberikan contoh yang baik. Nah, kalau dalam sospri atau kompetensi sosial kepribadian ini tidak mencerminkan guru yang berwibawa kan itu ya teman-teman. Jadi opsi A ini pasti bukan jawaban optimal. Yang B meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti bermain smartphone, meredakan emosi dengan menenangkan diri lebih dahulu, kemudian berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah. Ini bagus sekali. Ini wujud dari teman-teman itu punya wibawa di situ ya. Mampu mengendalikan emosi, kemudian menyelesaikan masalah. B ini bagus, lebih bagus dari A.
Yang C meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti dan menanyakan perilakunya secara langsung karena mengganggu proses pembelajaran. Oke, ini juga bagus, tapi lebih bagus yang B tentunya ya. Yang D membiarkan suasana kelas tenang, memandangi peserta didik sampai ia sadar akan perilakunya sebelum melanjutkan proses pembelajaran. Jadi C dan D ini bagus yang D. Tapi sebenarnya begini teman-teman, untuk D ini kasusnya untuk pelanggaran ringan sebenarnya. Misalkan ada peserta didik kita ngobrol dengan teman sebelahnya. Ini salah satu yang paling cocok untuk efektif dipakai di pengelolaan kelas ya, memandangi peserta didik sampai ia sadar. Atau mendekati peserta didik. Biasanya kalau peserta didik didekati itu nanti akan sadar sendiri, diam gitu ya. Mungkin ada rasa pakewoh lah kalau bahasa Jawanya gitu ya teman-teman. Jadi D dan B ini statusnya kalau kondisinya di sini adalah terkesan tidak sopan, menantang, bermain smartphone, ini melanggar aturan semua. Maka B ini yang lebih baik daripada yang D. Kemudian yang E menasihati anak tersebut untuk bertindak tidak sopan. Menasihati anak tersebut untuk bertindak tidak sopan dan meminta agar jangan menghidupkan smartphone saat pelajaran. Ini menasihati dengan E dan C ini statusnya hampir sama, gitu ya teman-teman ya. Maka terbaik tetap jawabannya adalah yang B ini. Ada pengendalian emosinya, kemudian D-nya skornya 4, kemudian E ini lebih bagus dari yang C. Kalau C meminta langsung ya untuk segera berhenti, yang E ini ada unsur nasihatnya. Jadi guru itu juga harus bisa memberikan teladan yang baik. Menasihati itu termasuk dari pengendalian emosi juga ya teman-teman ya. Maka C-nya skornya 2, yang tidak peduli sama sekali ini yang A ini, memaklumi ya. Maka skornya 1 di situ. Next berikutnya, salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan guru. Salah satu kelas yang Anda ampuh memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Nah, berbagai upaya yang Anda lakukan, namun masih saja ada peserta didik yang datang terlambat. Gitu ya. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat ini juga terkait dengan manajemen kelas. Yang A membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik dan menempelnya di papan buletin dalam kelas. Oke, ini good, bagus. Yang B tidak bosan untuk mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu di kelas. Nah, ini A dan B ini hierarkinya memang bagus yang A, teman-teman ya. Mengingatkan itu hierarkinya lebih bagus yang A. Karena efeknya lebih bagus yang A. Ada kesepakatan kelas di istilahnya tata tertib atau kode etik pelajar lah, ya gitu ya. Yang C meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. Jadi C dan B ini bagus yang B, C dan A bagus yang A. Ya, statusnya C ini berarti di bawah A dan B. Kemudian yang D memberikan konsekuensi pada peserta didik yang masih datang terlambat di dalam kelas. Ini juga bagus. D dan A ini sama-sama bagus sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kualitasnya memang bagus yang A. Kalau D ini cenderung memberikan hukuman. Ya, kalau yang A itu cenderung menuju ke kesadaran. Jadi antara hukuman dan kesadaran bagus mana? Yang A, tetap kesadaran yang E menegur siswa yang datang terlambat. Ini menegur ini sama dengan mengingatkan. Jadi kalau kita lihat yang memang yang terbaik jawabannya A. Kemudian memberikan konsekuensi mengingatkan ini skornya 4, kemudian meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi ketertiban 3, 2-nya didik. Oh ya, yang E ini kenapa nilainya paling rendah? Karena di situ bukan menegur tentang keterlambatannya, tapi menegurnya secara langsung di hadapan kelas sehingga malu. Nah, ini nanti membunuh karakter dari peserta didik yang bersangkutan. Ya, memang memberikan efek jerah, tapi ini kalau dibiarkan kadang menimbulkan rasa tidak nyaman pada siswa dan dendam, ya teman-teman ya. Ini termasuk jenis pengelolaan kelas ya begitu. Skor satunya di sini ya. Oke, next berikutnya sebagai guru, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Nah, ini terkait manajemen kelas lagi ya. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Nah, langkah yang Anda ambil apa? Yang A menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri, oke. Yang B membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik.
Ini juga bagus. Ya. Yang C, mencari metode pelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelasnya, ini lebih bagus ya. Kalau A dan B bagus yang mana? Bagus yang B. Ada kesepakatan itu menunjukkan kesadaran peserta didik. Kalau yang A itu peran aktifnya guru, kalau B menuju ke kesadaran peserta didik. Kalau yang C ini gurunya bagus ini ya. Jadi kita tetap bisa mengontrol kelas dengan menggunakan metode yang memang tidak mengizinkan untuk siswa itu ngobrol sendiri. Itu jadi posisi B dan C ini bagus yang C. D, memberi tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri, ini bentuk hukuman. Bentuk hukuman. Yang E, mengingatkan untuk tidak mengobrol. Ini kalau mengingatkan, menegur, ini kalau dalam pengelolaan kelas nilainya tidak maksimal ya teman-teman. Ya di tengah-tengah lah. Jadi teman-teman bisa cek nanti ya ketika tes itu kalau ada mengingatkan, menegur, ini skornya pasti tidak optimal. Yang paling bagus memang mencari metode pembelajaran yang memfasilitasi itu semua. Ya. 5-nya di sini, kemudian kontraknya itu nilainya 4, kontrak juga nilainya tinggi kan. Kemudian menegur, mengingatkan, menegur ini sebenarnya skornya mungkin bisa sama. Jadi teman-teman tidak harus skor E dan A ini 3 dan 2 ya, tidak harus ya sebenarnya. Bisa dua-duanya 3. Bisa. Itu ya, aturan dari SCT memang begitu. Kemudian model hukuman ini upayakan teman-teman kalau yang model hukuman ini skornya direndahkan ya. Jadi jangan pilih yang model-model hukuman gitu ya. Next, berikutnya sebagai guru mata pelajaran Anda memberikan pokok bahasan sesuai dengan modul yang Anda buat. Suatu ketika guru mata pelajaran yang sama dengan Anda mendapatkan kesulitan karena rata-rata nilai yang didapatkan peserta didik rendah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini sebenarnya tes soalnya ini kalau kita buat garis intinya begini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu dianggap sukses dengan modul ajar yang teman-teman buat di pelajaran ya, di pelajaran teman-teman ya. Sementara untuk teman Anda itu tidak sukses. Maka apa yang Anda lakukan? Nah, ini teman-teman diminta untuk kolaborasi dalam melakukan manajemen kelas. Ya, nanti yang mana yang termasuk dari opsi A sampai ini yang melakukan kolaborasi manajemen kelas. Dalam pengelolaan kelas perlu kolaborasi dengan teman sejawat gitu ya teman-teman ya. Ada proses refleksinya di situ. Yang A, kita lihat ya. A, mengusulkan kegiatan evaluasi bersama dengan rekan guru lain dengan mata pelajaran yang sama. Ya, ini artinya kolaborasi refleksi. Dua-duanya ada teman-teman. Maka skor A ini bagus. Pasti saya kira ini bagus ya. Yang B, meminta guru tersebut untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini. Jadi ini refleksinya yang bagus, tapi kolabnya tidak ada, kolaborasinya. Ya. Jadi B dan A bagus mana? Bagus A. Membagikan secara cuma-cuma bahan ajar ini pasti lebih rendah daripada A dan B kan gitu ya. Yang D, meminta kepada peserta didik untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi bersama guru tersebut. Nah ini yang bermasalah gurunya sebenarnya. Tapi siswanya diminta untuk menyampaikan kesulitan. Ini pasti skornya juga rendah dia. Yang E, meminta guru tersebut introspeksi diri mengapa hal itu bisa terjadi. Ini juga tindakan reflektif, tapi terkesan ini judgement ya. Mengejudge ya, menilai guru tersebut tidak kompeten. Jadi E ini pasti skornya mungkin paling rendah dari A sampai E ya. Skor tertingginya tetap tindakan kolaborasi refleksi. Refleksi kolaborasi 5 itu di sini, kemudian 4-nya itu di tindakan refleksi yang opsi B. Kemudian 3-nya di membagikan cuma-cuma ini ya dalam rangka bahwa modul Anda itu terbukti berhasil di kelas Anda. Nah, semoga saja di kelas lain yang dari guru lain itu juga ikut tertular gitu ya. Yang D ini mengaktifkan peserta didik untuk aktif dalam penyelesaian masalah juga. Ini menyampaikan kesulitan yang dihadapi bersama guru. Kemudian yang paling rendah yang opsi E gitu ya teman-teman ya.
Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap belajar. Besok pagi banyak juga yang tes ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sahabat dari My Channel itu lolos semua dalam P3K 2023 ini. Amin gitu ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.